Perkenalkan, saya Dinara Pradistia dengan NIM 044, izin mempresentasikan hasil dari pembuatan dashboard melalui aplikasi Power BI. Untuk tahapan pertama, kita mengimport data dari Excel yang telah didapatkan dari website Kaggle, yaitu dataset dari supermarket sales. Setelah itu, kita checklist untuk supermarket sales, kemudian kita transform datanya, dan kita lakukan pengecekan kembali terkait dengan data-data yang sudah kita dapatkan. Kemudian, kita tunggu hingga loading datanya selesai, dan nanti di sebelah kanan akan muncul bagian data di samping visualisasi. Apabila sudah berhasil loading data, nanti akan muncul terkait dengan komponen-komponen dari data tersebut, seperti quantity, unit price, product line, dan sebagainya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menceklis untuk product line, quantity, dan juga unit price yang nantinya akan langsung dibuat tabel agar dapat menentukan terkait dengan revenue, net revenue, tax, dan juga gross profit margin dari produk yang telah ada. Selanjutnya kita tentukan profit dengan cara klik new measure di bagian supermarket sales. Kemudian kita masukkan untuk query-nya, revenue sama dengan sum X dalam kurung tabel supermarket sales. Untuk expressionnya kita masukkan unit price dikali quantity. Setelah query-nya sudah berhasil kita masukkan, kita enter, dan nanti akan menghasilkan revenue di bagian kanan di sebelah data. Revenue bisa langsung kita klik dan nanti akan langsung masuk ke dalam tabel yang telah kita sediakan. Untuk tahapan selanjutnya, kita ulangi untuk tahapan yang sama. Dalam new measure ini kita masukkan teksnya dengan rumus teks sama dengan sum X. Kita masukkan tabel supermarket sales, kemudian kita masukkan ekspresinya revenue dikali 0,05, yaitu besaran pajak yang telah ditetapkan sebesar 5%. Setelah itu kita enter, lalu kita klik bagian teks yang ada di data dan nanti langsung akan masuk ke bagian tabel. Untuk new measure selanjutnya, kita akan memasukkan net revenue dengan query net revenue sama dengan revenue yang sudah ada tadi, ditambahkan dengan teks 5% yang tadi telah kita hitung. Lalu kita enter, kemudian nanti untuk net revenue yang ada di sebelah data, kita checklist dan nanti akan masuk ke dalam tabel yang sudah disediakan. Kemudian untuk tabelnya bisa kita geser dan sesuaikan sesuai dengan jumlah komponen-komponen yang ada. Kemudian untuk new measure selanjutnya, kita akan memasukkan profit dengan rumus profit sama dengan net revenue yang tadi telah kita hitung, dikurangi dengan sum, dalam kurung COGS yang ada pada tabel supermarket sales. Kemudian kita enter dan nanti untuk profitnya akan kita masukkan juga ke dalam tabel yang telah disediakan. Kemudian untuk selanjutnya kita ulangi untuk new measure lagi. Untuk yang terakhir kita masukkan gross profit margin dengan persentase. Untuk rumusnya sama dengan divide dalam kurung profit, net revenue. Jika sudah nanti kita enter. Kemudian untuk GPM-nya kita checklist dan kita masukkan juga ke dalam tabel. Kemudian untuk GPM kita ubah menjadi bentuk persentase dengan desimal dapat disesuaikan, kali ini menggunakan satu angka di belakang koma. Nah, jika semua komponennya sudah masuk seperti ini, nanti kita bisa mempercantik untuk estetika di tabelnya. Bagian profit kita bisa klik kanan, kemudian pilih conditional formatting dan data bars. Di situ kita dapat mengubah untuk yang bernilai positif, dapat kita beri warna sesuaikan. Kali ini akan kita beri warna hijau untuk menandakan bahwa dia bernilai positif. Kemudian untuk nilai negatifnya juga dapat kita sesuaikan. Nantinya apabila tidak ada nilai negatif, maka tidak usah diganti untuk warnanya juga tidak apa-apa. Namun kali ini kita akan mencoba untuk mengganti menggunakan warna merah. Nah, ulangi untuk hal yang sama dalam komponen GPM. Untuk formatnya nanti sama, untuk caranya kita masuk ke data bars, kemudian kita pilih juga untuk warna positif kita berikan warna hijau, kemudian nanti untuk yang warna negatif akan kita beri warna merahnya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, maka kita bisa lanjutkan. Untuk tahapan selanjutnya bisa kita mulai buat untuk visualisasi menggunakan data yang sudah ada. Yang pertama akan kita buat visualisasi donut chart. Untuk tata letaknya bisa kita sesuaikan sesuai dengan tabel yang ada di sebelah kanan. Dimana untuk donut chart ini nantinya kita akan membandingkan untuk payment dengan kuantitinya.
yaitu untuk pembelian produknya nanti seberapa banyak, bisa kita lihat untuk paymentnya juga. Untuk metodenya nanti ada 3 metode. Nah, di sini kita masukkan payment ke bagian legend, kemudian kita masukkan quantity ke bagian value. Kemudian bisa kita sesuaikan untuk title-nya, bisa kita ubah. Nanti untuk title-nya kita ganti menjadi totals of payment category. Kemudian setelah itu bisa kita sesuaikan, kita bold dan kita ganti untuk font-nya. Lalu bisa kita ganti untuk warnanya juga, bisa disesuaikan dengan tema yang kita inginkan. Untuk letaknya bisa kita sesuaikan, kita adjust supaya nanti lebih rapi dan juga menyesuaikan dengan tabel yang ada di sebelahnya. Nah, kemudian untuk si tabelnya ini kita adjust juga, kita sesuaikan supaya nanti untuk tata letaknya dia lebih rapi. Kalau sudah, untuk tahapan selanjutnya kita akan membuat visualisasi lagi dalam bentuk stack bar chart. Untuk stack bar chart ini tujuannya nanti untuk mengetahui revenue atau pendapatan dari setiap produk yang kita jual. Nah, untuk stack bar chartnya ini bisa kita masukkan produk line ke dalam y-axis, kemudian nanti untuk x-axisnya akan kita masukkan revenue. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, sebelum itu untuk tabelnya kita hapus dulu. Nanti kita hapus untuk sum of quantity, sum of unit price, dan juga untuk revenue-nya. Karena nanti kita hanya akan menggunakan untuk tax, net revenue, profit, dan juga GPM-nya. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan lagi untuk tabelnya, supaya nanti untuk stack bar chart-nya bisa kita letakkan di bawah. Jadi ada 3 visualisasi nanti yang kita buat. Jika sudah selesai, bisa kita rapi-rapikan untuk tabelnya, kemudian kita geser, untuk donatnya kita geser, kemudian untuk stack bar chartnya kita geser ke bawah, nanti menyesuaikan, bisa kita adjust sesuai dengan tabel dan juga donat chartnya yang telah kita buat. Kita sesuaikan, kemudian nanti untuk si stack bar chartnya kita bisa ubah di bagian format visualnya. Nah, ini nantinya bisa kita sesuaikan dulu sesuai dengan format yang kita mau. Nanti untuk di bagian stack bar chart-nya bisa kita ubah di bagian visual, kemudian nanti kita klik untuk bars-nya. Colors-nya bisa kita ubah ke colors FX, kita ganti menjadi gradient. Nah, kalau untuk file-nya nanti kita ganti menjadi revenue, kemudian kita add juga untuk middle color-nya supaya nanti lebih bervariasi. Nah, ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan warna yang kita mau, kemudian kita klik OK. Nantinya untuk warnanya akan berubah ya, sesuai dengan tema yang kita inginkan. Nantinya jika ingin mengubah untuk grid-nya dan lain sebagainya, bisa kita sesuaikan lagi. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan membuat visualisasi yang ketiga, yaitu area chart. Jadi nanti kita bisa menghitung profit dari bulan Januari sampai Maret, dan juga nanti akan muncul trendline-nya yang bisa mempermudah kita untuk melihat profit dari setiap bulannya. Nah, ini kita bisa masukkan profit ke bagian y-axis, kemudian untuk x-axisnya akan kita masukkan date-nya untuk melihat datanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, nanti sudah jadi untuk area chartnya seperti ini, tinggal kita rapikan aja. Untuk title-nya bisa kita bold ya, supaya lebih memperjelas. Kemudian nanti untuk warnanya bisa kita sesuaikan dengan tema yang ada, dan untuk yang lainnya bisa kita sesuaikan sendiri, baik itu untuk garisnya ya, untuk color di area chartnya. Nah, itu nanti bisa kita sesuaikan sesuai dengan warna ataupun tema yang kita mau. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat visualisasi funnel, di mana untuk bagian visualisasi ini nantinya kita bisa melihat rata-rata untuk rating yang ada di setiap produknya. Untuk rating kita checklist, kita masukkan ke bagian value, kemudian untuk product line ini kita masukkan ke bagian kategori, nanti akan muncul funnel seperti ini. Kemudian untuk bagian ratingnya kita ubah dalam bentuk average atau rata-rata supaya nanti lebih mempermudah, nanti akan muncul rata-rata setiap produk dari keseluruhan produk yang ada. Nah, kemudian selanjutnya kita build visualnya ya, kita matikan untuk conversation rate-nya.
Dan setelah itu bisa kita adjust atau sesuaikan untuk funnelnya supaya nanti juga lebih rapi tampilannya di bagian dashboard. Nah, kita sesuaikan untuk area chart juga kita sesuaikan ya. Nanti untuk funnelnya ini bisa kita ganti untuk warnanya. Untuk gantinya kita build visual nanti bagian general. Title-nya bisa kita bold, kita ganti warna. Kemudian nanti kita sesuaikan untuk fontnya. Dan kemudian untuk si pewarnaan chart di dalamnya ya, nanti kita bisa ganti. Caranya adalah kita ganti bagian visual colorsnya. Nah, ini kita ganti menjadi gradient, kita add middle colornya, disesuaikan. Kali ini kita pakai warnanya di warna biru. Kemudian nanti kita bisa klik OK. Nah, tampilannya nanti akan jadi seperti ini. Nah, karena kita sudah ada 5 visualisasi, selanjutnya kita akan membuat lagi untuk visualisasi card. Nah, card ini nantinya akan menampilkan data-data utama yang ada di dashboard. Nah, untuk card kita letakkan di bagian atas supaya nanti lebih mempermudah atau catching ketika memasuki dashboardnya. Nah, untuk yang pertama nanti kita akan membuat card untuk product line-nya terlebih dahulu. Ini kita sesuaikan dulu untuk bagian layout-nya supaya sesuai. Nanti kita masukkan product line ke bagian value-nya. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik kanan, kemudian nanti kita klik di bagian count-nya. Akan muncul jumlahnya ya. Kemudian nanti kita build visualnya, kita ganti untuk bagian backgroundnya, untuk warnanya bisa kita sesuaikan dengan tema yang kita inginkan. Nah, ini bisa kita ganti-ganti nantinya di bagian background, kemudian nanti di bagian bordernya juga nanti bisa kita ganti juga. Ini kita pakai warna kuningnya. Itu bisa kita sesuaikan sendiri nantinya sesuai dengan keinginan kita mau pakai tema yang apa, bisa gelap atau bisa terang, nanti tergantung dari selera masing-masing ya. Kemudian selanjutnya nanti jika sudah seperti ini kita bisa build lagi untuk card yang selanjutnya. Nah, untuk card yang selanjutnya ini nantinya kita akan masukkan quantity. Untuk caranya ini kita adjust dulu supaya sesuaikan dengan card yang ada di sebelah kiri. Nantinya quantity kita masukkan di bagian value-nya. Nah, nanti kalau sudah muncul seperti ini bisa kita sesuaikan di bagian visualisasinya. Untuk cardnya background-nya bisa kita ganti. Nanti bisa kita sesuaikan lagi sesuai dengan warna yang kita inginkan, tema yang kita mau nanti seperti apa. Background dan juga dengan bordernya juga bisa kita ganti-ganti sesuai dengan yang kita mau. Nah, di sini kita ganti menggunakan warna birunya. Kemudian nanti kita sesuaikan lagi, kita adjust supaya dia lebih rapi. Dan untuk selanjutnya kita build lagi visualisasi card untuk revenue-nya. Ini kita sesuaikan dulu, kita adjust ya, kita sesuaikan, kita rapikan untuk layout-nya. Kemudian nanti untuk bagian revenue kita masukkan di bagian value-nya. Nah, nanti jika sudah keluar angkanya seperti ini bisa kita rapikan lagi di bagian background dan juga di bagian bordernya. Nah, ini kita ganti untuk warna-warnanya, kita rapikan ya, disesuaikan lagi, kembali disesuaikan dengan temanya yang ada. Nanti akan kita ulangi sampai 5 card. Untuk card yang selanjutnya kita akan membuat card untuk net revenue-nya. Ini kita sesuaikan juga. Kemudian nanti untuk net revenue kita masukkan di bagian value-nya. Nah, jika sudah muncul angka seperti ini bisa kita buat format visualnya, kita ganti untuk bagian background-nya dan juga nanti kita ganti juga di bagian bordernya. Nah, jika sudah kita ganti warnanya. Jika sudah nanti kita akan membuat visualisasi yang terakhir, visualisasi card yang terakhir. Tapi sebelum itu kita adjust dulu supaya nanti bisa muat untuk tata letak 5 card dalam satu garis horizontal yang sama. Nah, ini kita adjust dulu supaya nanti lebih muat untuk space-nya. Kita sesuaikan satu sama lain supaya lebih rapi ya. Untuk yang terakhir, setelah ini nanti kita akan membuat visualisasi untuk card yang terakhir, yaitu card yang terakhir adalah untuk profitnya. Nah, ini kalau sudah sesuai bisa kita sesuaikan lagi, bisa kita tambahkan untuk cardnya yang terakhir. Card yang terakhir kita tambahkan, nanti dia sudah muncul otomatis di bagian pojok kanan. Nah, kita masukkan profit di bagian value-nya. Setelah itu kita kita sesuaikan format visualnya di bagian border dan juga background-nya.
Nah, nanti akan muncul angka-angka utamanya seperti ini, teman-teman. Angkanya nanti bervariasi ya, karena memang komponennya kita ada 5, ada dari product line, quantity, revenue, net revenue, dan juga profitnya, supaya nanti lebih mempermudah ketika memasuki dashboardnya, nanti sudah ada terpampang 5 komponen utama yang ada di dashboard tersebut ya. Kemudian nanti untuk selanjutnya kita rapi-rapikan dulu supaya dia lebih rapi. Untuk layoutnya kita sesuaikan. Nah, jika sudah dirasa rapi seperti ini, kita lanjutkan ke visualisasi yang terakhir. Nanti kita akan membuat slicer di bagian paling atas. Slicer ini nanti tujuannya supaya kita mempermudah untuk si pengguna ketika memasuki dashboardnya, nanti akan mempermudah apa yang nantinya akan dia lihat, bisa kita saring, bisa kita filter melalui slicer ini. Untuk slicer yang pertama kita masukkan gender, kita drag and drop ke bagian files. Kemudian kita sesuaikan untuk drop down listnya, kita masuk ke bagian format visual, kemudian slicer setting kita ganti menjadi drop down supaya lebih mempermudah usernya ketika memasuki dashboard. Nah, kemudian untuk bagian visualnya, slicer headernya bisa kita ganti, bisa kita bold, kita ganti untuk warnanya juga ya. Untuk bagian fontnya juga bisa kita ganti supaya nanti lebih bold dan lebih mencolok. Nah, nanti untuk selanjutnya kita bisa buat slicer yang kedua. Untuk slicer yang kedua ini nanti akan kita masukkan bagian customer. Kita sesuaikan dulu di bagian atasnya. Ini kita sesuaikan, kita adjust supaya lebih rapi di bagian atas sendiri. Kemudian customer bisa kita drag and drop ke bagian filesnya. Kita ulangi sesuai dengan yang gender tadi. Untuk di bagian slicer settingnya kita ganti drop down, kemudian untuk di bagian slicer headernya kita ganti, warnanya kita ganti, untuk fontnya dan juga boldnya kita boldkan aja supaya lebih mencolok. Nah, untuk yang ketiga nanti kita akan membuat slicer untuk date-nya. Tujuannya nanti supaya bisa mengetahui, bisa kita filter, yang kita lihat itu adalah data-data di bulan apa. Walaupun ini memang penjualannya dari bulan Januari hingga Maret, nanti tetap kita masukkan untuk bulannya sampai di bulan Desember ya. Ini kita untuk date-nya kita ganti date hierarkinya, kita buang untuk quarter, year, dan juga day-nya, karena memang data yang baru kita miliki adalah data Januari sampai Maret. Nah, kita ganti juga di bagian slicer setting drop down, kemudian di bagian slicer headernya kita ganti juga untuk warnanya dan juga fontnya. Nah, nantinya seperti ini ya, jadi sudah jadi 3 slicernya supaya bisa mempermudah untuk filter penggunanya ketika memasuki dashboard. Nah, ini kita sesuaikan dulu untuk visualisasinya supaya nanti lebih estetik dan juga lebih rapi. Bisa kita ganti-ganti, contohnya di bagian backgroundnya ini kita kasih background untuk setiap komponennya, gendernya kita kasih background ungu, kemudian untuk customer tab-nya nanti kita bisa ganti pakai biru ya, kita bisa zigzag selang-seling jadi ungu biru seperti itu supaya lebih match juga dengan temanya yang kita buat. Jadi kalau untuk bagian warna nanti bisa kita sesuaikan sendiri. Nah, kalau sudah kita rapikan lagi, kemudian untuk yang terakhir nanti kita akan menambahkan title untuk dashboardnya. Nah, nanti akan kita tambah melalui text box yang ada di menu bagian atas. Tapi sebelumnya ini kita rapikan dulu untuk card-nya tadi supaya nanti tidak bertabrakan dengan title-nya yang akan kita letakkan di sebelah kiri pojok atas ya. Kita rapi-rapikan dulu supaya juga lebih dari segi estetikanya juga lebih baik ya, supaya lebih enak juga kalau dipandang ketika memasuki dashboardnya. Nah, kemudian selanjutnya kita klik text box, kemudian kita masukkan untuk title-nya dari menu format text box-nya. Kita hidupkan dulu untuk title-nya, kita on-kan, baru nanti kita masukkan, kita ketik supermarket sales dashboard. Nah, ini kita caps lock semua ya, supaya nanti lebih catching di bagian title-nya. Kita ganti untuk formatnya, untuk warnanya juga, kemudian bisa kita sesuaikan untuk font ukurannya juga berapa. Nah, ini bisa kita sesuaikan dulu. Kita letakkan di bagian kiri pojok atas. Kemudian kita sesuaikan, kita adjust ya supaya nanti lebih catching di bagian title-nya. Nah, kemudian nanti kalau untuk bagian background-nya kita bisa ganti juga untuk warna-warnanya.
kita masuk ke bagian general. Nanti untuk background itu bisa kita ganti warnanya. Ini kita sesuaikan lagi untuk ukuran fontnya dulu. Kemudian untuk ukurannya ini kita sesuaikan supaya lebih center juga. Nah, nanti kita bisa mengganti di bagian backgroundnya. Untuk warnanya nanti kita bisa sesuaikan lagi sesuai dengan tema yang kita inginkan. Warna cerah bisa, warna gelap juga bisa, disesuaikan dengan temanya. Kita ganti bagian backgroundnya. Nah, ini kita ganti menjadi warnanya nanti pakai warna biru supaya lebih matching sesuai dengan visualisasi sebelumnya yang kita buat. Nah, seperti ini ya, nanti untuk jadinya hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Kemudian untuk yang lain-lainnya seperti bagian tabel kita rapikan lagi untuk visualisasinya agar warnanya juga lebih matching dengan visualisasi yang lain. Kita ganti dulu untuk warna-warnanya ya, supaya nanti bisa lebih matching juga. Kita ganti GPM-nya dari warna hijau, nanti kita ganti juga ke warna ungunya. Bisa klik di bagian bars, nanti kita ganti positif barnya menjadi ungu dan nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, untuk tampilan akhir dashboardnya seperti ini, kita namakan Supermarket Sales Dashboard, yang nantinya akan menjelaskan terkait dengan penjualan di supermarket selama periode Januari sampai Maret dari tahun 2019. Ini kita contohkan untuk gendernya, slicernya kita ganti female, kemudian customer tab-nya kita pilih yang normal untuk bulan Januari. Nah, ini nanti akan terlihat ya, untuk product line-nya nanti jumlahnya berapa, kemudian untuk kuantitasnya berapa, revenue-nya bulan Januari untuk yang pembelian perempuan sejumlah $29,84, kemudian nanti juga ada net revenue-nya berapa ya, kemudian nanti ada profitnya sebesar berapa nanti tertampil di bagian card-nya. Untuk bagian area chart juga terlihat profitnya bulan Januari dari tanggal 1 sampai 31 nanti terlihat. Kemudian untuk area funnelnya juga terlihat ya, rating rata-rata yang paling tinggi nanti ada di section produk apa. Kemudian nanti di bagian stock bar chartnya juga akan terlihat untuk pendapatan di setiap section produknya nanti berapa tuh. Untuk total payment kategori kebanyakan menggunakan cash ya. Nanti kemudian untuk tabelnya juga akan terlihat untuk detail-detail revenue, profit, dan juga untuk net revenue-nya serta teksnya nanti berapa persen. Seperti itu. Nah, tentunya ini akan mempermudah juga untuk pengguna dashboard nantinya agar lebih meringkas atau lebih merangkum ya terkait dengan pendapatan dari supermarket selama bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Jadi nanti tinggal di filter aja di bagian slicer. Untuk selanjutnya, selebihnya nanti bisa menyesuaikan, bisa terlihat untuk revenue berapa, untuk profit berapa ya, bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan filter yang ada di bagian slicernya. Nah, sebelum kita save dashboardnya, bisa kita sesuaikan kembali untuk grid dari tabel-tabelnya ya. Nanti untuk gridnya kita sesuaikan supaya nanti lebih menambah estetika dari dashboard yang telah kita buat. Nah, terakhir kita kunci dulu untuk semua visualisasinya. Ctrl A, kemudian klik kanan, pilih group. Kemudian setelah itu kita hapus. Ini kita berikan background dulu supaya nanti tampilannya juga lebih menarik. Ini kita berikan background, kita berikan dalam bentuk shapes ya. Untuk warna-warnanya nanti bisa kita ganti, jadi disesuaikan dengan temanya visualisasi yang tadi sudah kita buat. Nah, kemudian langsung kita paste, kita tempel yang tadi sudah kita satukan dalam bentuk grup ya. Untuk visualisasinya kita tempel di bagian backgroundnya menjadi seperti ini. Kalau dirasa kurang rapi, nanti bisa kita rapikan, kita sesuaikan per tabel-tabel atau chart visualisasi yang sudah kita buat. Nah, ini nanti untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa kita juga ganti dalam menu view. Jadi kita menuju ke menu view, nanti bisa kita ganti-ganti untuk warnanya disesuaikan dengan tema apa yang kita inginkan. Ini kita ganti di bagian menu view-nya, kita ganti-ganti. Kalau mau diganti untuk background-nya juga bisa, kita pilih di bagian format shape, di bagian color-nya untuk background bisa kita ganti-ganti lagi sesuai keinginan. Nah, untuk di bagian view ini ya, bisa kita ganti, kita mau ingin temanya seperti apa, bisa kita ganti-ganti. Ini nanti untuk temanya akan kita buat dalam tone warna yang sama, yaitu warna-warna ungu atau warna-warna birunya. Ini kita sesuaikan dulu di bagian view, bisa kita pilih. Nah, jika sudah sesuai seperti ini, kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka kita bisa langsung save untuk dashboardnya. Nah, untuk save-nya nanti formatnya adalah PBIX. Sekian untuk tutorial pembuatan dashboard Power BI dari saya. Terima kasih.